Bungsu Rusa, cincin dari dunia roh. Di pedalaman hutan Kalimantan, di tepian Sungai Laja, berdirilah sebuah kampung suku Dayak Iban yang damai. Penduduknya hidup dari hasil ladang dan berburu, serta selalu menghormati roh-roh penjaga alam, roh sungai, roh hutan, dan roh hewan yang mereka sebut petara. Namun di antara semua roh penjaga itu, ada satu yang paling disegani, Bungsu Rusa. Roh rusa bertanduk perak yang dipercaya menjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Di kampung itu tinggal seorang gadis muda bernama Leleng. Ia dikenal lembut dan gemar bernyanyi saat mencuci padi di tepi sungai. Suaranya jernih seperti riak air pagi. Suatu hari, saat ia menciduk air dari dasar sungai, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan berkilau. Ia mengangkatnya. Sebuah cincin berlian, kecil namun indah, berkilau seperti matahari yang jatuh ke air. Leleng terpikat. Tanpa berpikir panjang, ia memakainya di jari manis tangan kanan. Sejak itu, cincin itu terasa hangat, seolah berdenyut, seperti hidup. Malamnya, ia bermimpi berada di tengah hutan lebat. Sinar bulan menembus dedaunan, dan dari balik kabut muncul seekor rusa jantan besar, bertanduk bercahaya. Rusa itu menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara dalam dan bergetar, "Cincin yang kau kenakan adalah cincin kawin roh. Aku Bungsu Rusa, penjaga sungai tempat engkau mencucinya. Kini, engkau telah menjadi milikku." Leleng terbangun dengan napas terengah, tapi hatinya aneh, tidak takut, melainkan rindu. Sejak malam itu, Leleng sering termenung. Ia jarang makan, jarang berbicara. Orang-orang kampung mulai khawatir. Kadang, di malam bulan purnama, mereka melihat Leleng berdiri di tepi sungai, menatap air sambil tersenyum, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, hujan turun deras. Pagi harinya, Leleng menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di lumpur dekat sungai. Jejak itu aneh, setengah manusia, setengah kuku rusa. Orang-orang segera tahu Bungsu Rusa telah menjemputnya. Malam-malam berikutnya, Ibu Leleng sering mendengar suara lembut di luar rumah. Nyanyian anaknya bercampur bunyi langkah rusa di kejauhan. Bila ia keluar untuk mencari, hanya kabut yang tersisa. Dan aroma tanah basah yang tak biasa, desa pun menjadi muram. Orang-orang takut pergi ke sungai sendirian. Seekor rusa bertanduk perak kadang terlihat di kejauhan. Matanya bersinar seperti bara lembut, seolah mengawasi kampung dari balik kabut. Keluarga Leleng akhirnya memanggil Manang Sanggau, seorang perantara spiritual tua yang dikenal mampu berhubungan dengan dunia roh. Ia berkata dengan suara berat, "Anak itu belum mati. Jiwanya tersesat di alam roh. Kita harus memanggilnya kembali sebelum Bungsu Rusa menyatu dengannya sepenuhnya." Malam itu, seluruh kampung berkumpul di balai panjang. Lilin damar dinyalakan, gong dan gendang ditabuh perlahan. Manang mulai menari dalam lingkaran asap dupa sambil melantunkan mantra belian, bahasa kuno yang hanya dimengerti roh-roh leluhur. "Bungsu Rusa, penjaga sungai dan tanah, kembalikan roh yang tersesat di jalanmu. Ia tidak tahu, ia anak manusia. Jangan bawa jiwanya terlalu jauh." Suara angin berdesir keras. Api lilin bergoyang meski tak ada angin besar. Tiba-tiba, dari tengah ruangan, Leleng muncul. Tubuhnya basah, rambutnya meneteskan air sungai, matanya kosong seperti tidur. Di jarinya, cincin berlian itu masih berkilau, tapi sinarnya perlahan redup. Manang memukul gong 3 kali dan berseru, "Roh sudah datang, tapi belum pulang." Ia menaburkan air suci dari akar hutan ke tubuh Leleng. Leleng jatuh pingsan. Sot Ea sadar, cincin itu lenyap, dan matanya kembali bersinar seperti semula. Meski kembali, Leleng tak pernah sama. Ia hidup tenang. Namun setiap bulan purnama, ia berjalan ke tepi sungai tanpa sadar. Berdiri lama, menatap air yang tenang. Beberapa orang mengaku melihat bayangan seekor rusa besar di permukaan air, menunduk lembut seolah masih menjaganya dari dunia roh. Manang berkata pelan, "Bungsu Rusa telah memulangkan jiwanya, tapi cinta, roh,
tak pernah mati. Sebagian dari dirinya akan selalu tinggal di seberang kabut. Sejak itu, orang Dayak Iban di daerah Sungai Laja punya pantangan. Jangan mengambil benda asing dari sungai, terutama yang berkilau seperti perhiasan. Bisa jadi, itu tanda ikatan roh. Hormati rusa, sebab mereka bukan sekadar hewan, melainkan perantara roh penjaga hutan. Ritual belian dilakukan tiap tahun untuk menenangkan roh air dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Malam-malam tertentu, bila bulan penuh dan kabut turun di Sungai Laja, kadang tampak dua sosok di tepian. Seorang gadis berambut panjang berdiri di sebelah rusa bertanduk perak. Mereka hanya menatap bulan, diam. Lalu perlahan, bayangan mereka menghilang ke dalam kabut. Pesan moralnya untuk para penonton, tak semua cinta berasal dari dunia manusia. Ada cinta yang lahir dari hutan dan akan selalu kembali ke sana.